Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herinda Vitasari dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Saya akan mempresentasikan tentang perubahan menurut teori Rogers A. Rogers A 1962 mengembangkan teori dari Lewin 1951 tentang 3 tahap perubahan dengan menekankan pada latar belakang individu yang terlibat dalam perubahan dan lingkungan di mana perubahan tersebut dilaksanakan, yaitu kesadaran, keinginan, evaluasi, mencoba, dan penerimaan atau dikenal sebagai AITA. Awareness, Interest, Evaluation, Trial, and Adoption. Menurut Rogers A, untuk mengadakan suatu perubahan perlu ada langkah yang ditempuh sehingga harapan atau tujuan akhir dan perubahan dapat tercapai. Langkah-langkah tersebut adalah 1. Tahap awareness merupakan tahap awal yang mempunyai arti bahwa dalam mengadakan perubahan diperlukan adanya kesadaran. Untuk berubah, apabila tidak ada kesadaran untuk berubah, maka tidak mungkin tercipta suatu perubahan. Yang kedua, tahap interest. Tahap yang kedua dalam mengadakan perubahan harus ditimbulkan perasaan terhadap perubahan yang dikenal, timbul minat yang mendorong dan menguatkan kesadaran untuk berubah. Tahap ketiga, tahap evaluasi. Pada tahap ini terjadi penilaian terhadap suatu yang baru agar tidak terjadi hambatan yang akan ditemukan selama mengadakan perubahan. Evaluasi ini dapat memperoleh tujuan dan langkah dalam melakukan perubahan. Tahap keempat, tahap trial. Tahap ini merupakan tahap uji coba terhadap suatu yang baru atau hasil perubahan dengan harapan suatu yang baru dapat diketahui hasilnya sesuai dengan kondisi atau situasi yang ada dan memudahkan untuk diterima oleh lingkungan. Kelima, yaitu tahap adoption. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari perubahan, yaitu proses penerimaan terhadap suatu yang baru setelah dilakukan uji coba dan merasakan adanya manfaat dari suatu yang baru, sehingga selalu mempertahankan hasil perubahan. Tahap berubah menurut Rogers A. Rogers A 1962 percaya bahwa proses penerimaan terhadap perubahan lebih kompleks dari tahap yang dijabarkan Lewin 1951, terutama pada setiap individu yang terlibat dalam proses perubahan dapat menerima atau menolaknya. Meskipun perubahan dapat diterima, mungkin saja suatu saat akan ditolak setelah perubahan tersebut dirasakan sebagai hal yang menghambat keberadaannya. Rogers mengatakan bahwa perubahan yang efektif tergantung individu yang terlibat, tertarik, dan berupaya selalu untuk berkembang dan maju serta mempunyai suatu komitmen untuk bekerja dan melaksanakannya. Contoh aplikasi dari teori Rogers. Anda seorang perawat yang baru saja menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana nurse. Saat Anda memulai bekerja di tempat baru di ruang penyakit dalam rumah sakit B, Anda melihat para perawat senior Anda tidak selalu menggunakan hands-on saat melakukan beberapa tindakan keperawatan seperti mengambil darah atau merawat luka. Saat Anda tanya salah satu perawat di sana, beliau mengatakan hanya mengikuti rutinitas perawat senior sebelumnya. Anda merasa bingung yang mana Anda ikuti karena Anda yakin tindakan perawat ruangan tersebut berbeda dari teori yang Anda pelajari sebelumnya. Perawat di ruangan banyak yang masih D3 keperawatan dan beberapa yang senior masih berpendidikan SPK, kepala ruangan, dan salah satu katim berpendidikan sarjana nurse. Penyelesaian penggunaan teori Rogers. 1. Tahap awareness atau kesadaran. Pada tahap ini, kita harus membuat para perawat senior tersebut sadar bahwa penggunaan hands-on itu sangat penting. Seperti yang kita tahu, penggunaan hands-on saat melakukan tindakan dapat membuat perawat terhindar dari bahaya infeksi silang jika perawat tersebut sadar akan bahaya yang ditimbulkan dengan tidak menggunakan hands-on. Maka diharapkan perawat senior berpikir mulai untuk menggunakan hands-on. Tahap yang kedua, tahap interest atau ketertarikan. Pada tahap ini, di saat perawat telah menyadari betapa pentingnya penggunaan hands-on, ia akan mulai memiliki keinginan untuk menggunakan hands-on saat akan melakukan tindakan. Tahap 3, evaluation atau evaluasi. Melihat dari baik buruk penggunaan hands-on, ternyata pengaruh positif jauh lebih banyak, sehingga seharusnya perubahan ini mulai diterapkan. Pada tahap keempat atau yang disebut tahap trial atau percobaan, pada tahap ini perawat senior telah melakukan uji coba terhadap penggunaan hands-on. Saat melakukan tindakan, ternyata setelah penerapan perubahan tersebut terdapat perasaan aman dan nyaman saat melakukan tindakan. Yang kelima atau tahap adoption atau penerimaan, melihat dari hasil uji coba yang telah dilakukan dan merasakan sendiri dampak positif terhadap penggunaan hands-on
sehingga para perawat senior menerima akan adanya perubahan dan penerapan setiap kali melakukan tindakan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.